Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai kajian mengenai hukum jaminan dan gadai. Sebelum memasuki materi dan memasuki pembahasan, izinkan perkenalan terlebih dahulu. Dengan saya di sini Rahman Nur Syifa, NPM 19128 dari kelas B mata kuliah Hukum Jaminan. Yang pertama ada pengertian. Hukum jaminan adalah aturan hubungan hukum antara penjamin atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit tertentu dengan jaminan benda atau orang tertentu. Undang-undang hukum jaminan tidak hanya mengatur keamanan hukum kreditor sebagai pemberi hutang, tetapi juga pelindungan hukum bagi debitur sebagai penerima hutangnya. Pada hakikatnya, hukum jaminan ini adalah suatu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara penjamin atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit tertentu dengan jaminan. Undang-undang yang mengatur hukum jaminan yaitu KUH Perdata memuat aturan yang mengatur tentang jaminan secara umum. Dinyatakan dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Menurut pasal 1131 ini, segala barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah menjadi maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Berdasarkan pasal ini, seluruh harta benda seseorang otomatis menjadi jaminan atas hutangnya. Lalu barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi mereka kreditor terhadap mereka. Menurut pasal 1132 KUH Perdata, dan hasil penjualan barang tersebut dibagikan sesuai dengan rasio hutang masing-masing, kecuali ada alasan yang sah terlebih dahulu. Sifat perjanjian jaminan ini tidak dapat berdiri sendiri, kecuali didahului dengan perjanjian sementara atau perjanjian pokok. Akibatnya, peraturan jaminan adalah kesepakatan tambahan atau lanjutan. Karena tidak ada yang dapat menjamin hutang itu tidak berwujud, perjanjian jaminan ini akan diselesaikan setelah perjanjian pokok diselesaikan. Lalu ada jaminan umum dan jaminan khusus, yaitu dapat atau tidaknya suatu objek digunakan sebagai jaminan utang tergantung pada lembaga penjaminnya. Yang pertama ada jaminan umum. Sesuai pasal 1131 KUH Perdata, semua barang yang dimiliki oleh pihutang baik yang bergerak atau tidak bergerak saat ini yang akan datang menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Inilah yang disebut dengan jaminan umum. Lalu ada jaminan khusus. Pasal-pasal dalam hukum jaminan ini yang mengatur barang-barang yang dijadikan agunan hutang atau yang dikenal sebagai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan ini adalah jaminan dengan objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimaksudkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur jika debitur tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur di masa yang akan mendatang. Lalu ada jenis-jenis jaminan kebendaan. Yang pertama ada gadai, ada fidusia, dan hipotek. Lalu di sini saya akan membahas mengenai secara umum gadai. Gadai diatur di dalam bab XX buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata. Karena benda-benda yang digadaikan menyangkut benda bergerak, maka ketentuan pasal tersebut dinyatakan masih berlaku. Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan sebagai berikut. Gadai ini merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali
harus didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut. Benda-benda khusus ini disediakan bagi pelunasan hutang si debitur atau pemilik benda. Gadai memberikan hak yang didahulukan dalam pelunasan hutang bagi kreditur tertentu setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan, serta memberi wewenang bagi si kreditur untuk menjual sendiri benda yang dijaminkan. Sebagai hak kebendaan, gadai ini selalu mengikuti objek atau barang-barang yang digadaikan dalam tanah siapapun berada. Penerima gadai ini mempunyai hak untuk menuntut kembali barang-barang yang digadaikannya yang telah hilang atau yang dicuri dari orang tangannya dari tangan siapapun barang-barang yang digadaikan itu ditemukan dalam jangka waktu 3 tahun. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan dalam pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata. Mengenai subjek hukum gadai, yaitu ada pihak yang memberikan jaminan dan pihak yang menerima jaminan. Barang yang dapat digadaikan adalah barang bergerak yang terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud, seperti misalnya perhiasan, kendaraan, hak untuk mendapat uang atau surat piutang. Jika debitur tidak dapat melunasi pinjaman, kreditur dapat memiliki barang yang digadaikannya. Pada prinsipnya, barang atau gadai ini dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu. Tujuan dari gadai ini adalah memberikan kepastian hukum yang kuat bagi kreditur-kreditur dengan menjamin pelunasan piutangnya dari benda yang digadaikan jika debitur ini sewaktu-waktu terjadinya wan prestasi. Ada unsur-unsur gadai. Yang pertama, hak yang diperoleh oleh pihak kreditur pada benda jaminan. Yang kedua, benda jaminan berharga diserahkan oleh pihak peminjam dana kepada pihak kreditur. Yang ketiga, penyerahan benda jaminan ini dilakukan sebagai jaminan hutang. Yang keempat, pihak kreditur memiliki hak untuk melelang barang jaminan apabila debitur gagal mengembalikan dana pinjamannya. Yang kelima, pelunasan tersebut harus didahulukan dari kreditur lainnya. Yang keenam, biaya pelelangan dan juga pemeliharaan barang jaminan harus dilunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum dilakukan pelunasan piutang. Sifat-sifat umum gadai, yang pertama ada objek gadai adalah bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, seperti yang sudah tadi dijelaskan. Yang kedua, bersifat kebendaan yang bisa memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutangnya masih bisa dibayar dari nilai barang jaminan tersebut. Yang ketiga, benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai. Yang keempat, pemegang gadai mempunyai hak untuk menjual benda gadai. Yang kelima, gadai adalah hak yang didahulukan. Yang keenam, hak gadai tersebut tergantung pada perjanjian pokoknya. Lalu selanjutnya mengenai hak dan kewajiban, hak pemegang gadai di sini memiliki hak untuk menjual gadai dengan kekuasaan sendiri atau berdasarkan perantara dari hakim, tetapi menguasai benda atas izin hakim mendapatkan ganti rugi, retorsi, dan hak undang-undang untuk didahulukan. Lalu selain itu ada kewajiban pemegang gadai. Memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila barang gadai hilang atau rusak atas kelalaian pihak pemegang gadai. Memberitahu pemberi gadai apabila barang dijual dan bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai tersebut. Berdasarkan pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata, eksekusi barang gadai dapat ini dilakukan dalam salah satu dari dua bentuk, yakni ada eksekusi langsung atau eksekusi berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.